Halo semua, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Dan inilah si McGillis Squabble Grace. Salah satu mobil suite yang keluar di seri Gundam Iron Blood Orphan. Yang keluarnya cuman sekali doang kalau nggak salah. Dan pilotnya adalah si McGillis Farid. Dan dia adalah salah satu varian dari Grace. Dan kali ini kita akan review HG McGillis Squabble Grace dari Bandai. Yang pertama kita lihat box artnya, dan udah pasti ada si McGillis Faridnya. Ini dia si McGillis Farid dan tulisan si McGillis Squabble Grace-nya di sini, dan ini si Grace-nya. Dan di sini ada tulisan Iron Blood Orphan. Dan kalau kita lihat di sampingnya, ini adalah action pose-nya. Dan kayaknya kita dapat rifle, kemudian dapat kapak dan dapat kabel nanti ya. Kemudian kita lihat di sampingnya seperti ini, sama kayak di box depan, dan ini tampak depannya ya. Nah, di sini sih nggak ada berapa harganya ya. Nah, ini sama di bagian bawah tidak ada apa-apa. Kita lihat isinya, kita dapat apa aja. Nah, kita dapat kantong pertama, ada stiker, kemudian ada part warna hitam dan part warna biru. Kemudian di kantong kedua ini part warna, ini inner frame-nya nih kayaknya, dan senjatanya. Dan ini ada kabelnya di sini. Ada kantong ketiga, ini PC dan warna biru. Runner. Oh, dia ada warna abu-abu juga di sini ternyata. Dan ini dia si manual booknya. Oke, kita lanjut ke runnernya. Ini ada runner warna birunya, ini untuk armornya, runner A. Kemudian runner D untuk senjata dan inner frame. Ini runner D2 nya untuk inner frame-nya nih. Kemudian runner B untuk armornya juga. Runner C dan PC di situ, dan ini ada kabel kita dapat, dan terakhir adalah stiker. Yang pertama kita bahas adalah si manual booknya, yang menurut gua ini udah kualitas Bandai, jadi gampang untuk diikutin dan gak ada yang salah. Kemudian yang pertama kita lihat adalah si kepalanya itu ya, itu kelihatan banget sih si Nubmak di bagian kepalanya warna biru, dan di sini kelihatan kayak ada mata, dan warna-warna kuningnya itu dia stiker semua di situ. Kemudian di torsonya warna kuning juga itu stiker semua, dan kalau misalkan kita lihat, kalau di sini sih Numbaknya nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian kalau di tangannya, nah itu dia Numbaknya untuk warna birunya itu agak kelihatan, sama juga di sini. Cuman untuk SIM lainnya nggak kelihatan sama sekali, dan di sini juga kelihatan banget sih Numbaknya. Dan di bagian warna hitam juga di kakinya kelihatan, tapi SIM lainnya nggak kelihatan sama sekali. Kemudian assemblingnya nih, assemblingnya sih enak banget sih, jadi kalian juga nggak usah perlu waktu lama untuk merakit ini. Dan dia juga punya armor, jadi have fun lah untuk merakit ini. Ngomong-ngomong masalah desainnya, gue itu bukan penggemar berat dari mobil suite Grace, jadi jujur aja sih, gue itu nggak terlalu suka masalah desainnya. Yang pertama itu masalah kakinya sih, kakinya itu nggak proporsional banget, aneh banget menurut gua nih bentuknya. Karena yang pertama ada boosternya di depannya, kemudian di sampingnya itu ada apa itu ya, yang gede-gede seperti itu. Kemudian kakinya juga dia itu kayak high heel seperti itu. Kemudian di bagian torsonya juga itu kayak ada race-nya yang malah ganggu masalah artikulasi. Kemudian masalah warnanya, dia itu biru polos seperti itu, dan ada warna hitamnya sedikit, jadi agak membosankan sih menurut gua. Tapi untuk masalah detailingnya sih ya lumayan detail lah. Kita lihat tingginya itu berapa, ternyata dia itu sekitaran 12,5 cm sampai 13 cm ya kalau nggak salah. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan
Si RX78 udah pasti dia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan RX78. Dan apabila kita bandingkan dengan si Gundam Astaroth ya, dia pasti setinggian karena sama sih tingginya. Dan kita bandingkan juga dengan si Gundam Barbatos ya, sama juga tingginya. Kita lihat joinnya, dia itu lumayan sih, dia itu seret banget, dan walaupun dengan high heels dia itu bisa kokoh berdiri, mantep banget. Kemudian artikulasi kepalanya bisa ke atas ke bawah seperti ini, diputer juga bisa. Dan di sini kita bisa buka nih, nah ada matanya seperti itu ya. Itu ciri khas dari si Grace itu kayak gitu. Kemudian di tangannya bisa kita putar seperti ini, bahunya ke atas ke bawah, dan rengkangannya segitu lumayan, diputer. Nah ini tekukannya juga lumayan, ini tangannya bisa diputar. Nah pinggangnya, nah hati-hati suka copot di sini nih, ke atas ke bawahnya lumayan. Nah, ini dia rada mentok di sini nih. Mentok itu gara-gara si pinggangnya itu yang ganggu nih di sini nih. Itu torsonya ya, bukan ini torsonya ya, bukan si race-nya. Ini yang bikin artikulasinya tuh keganggu. Kemudian nah sini bisa digerakin, puter-puterin seperti ini. Nah, rentangannya jadinya cuma segitu karena kehalang gitu. Ke depannya jauh seperti ini, ke belakang jauh juga seperti itu. Tekukan kaki, iya. Nah, tekukan kaki sih udah bagus nih. Ini kakinya ke depan ke belakang cuman sedikit nih artikulasinya, juga ke sampingnya juga cuman sedikit karena kehalang itu. Bagian backpacknya itu bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini, dan boosternya juga bisa ke atas ke bawah seperti ini. Aksesoris pertama adalah si mesin gunnya, dan ini banyak lumaknya sih kelihatan ya. Nah ini masangnya harus dibuka dulu seperti ini, terus kita masukin ke tangannya. Oke, dan di sini nih kita tinggal harus masukin ini ke slot yang di situ. Masukin, dan ini harus dimasukin lagi ke slot yang di rifle-nya, rifle machine gun-nya. Nah, seperti ini, dan secure sih di situ. Kemudian kita dapat si kabelnya nih. Kabelnya buat apa? Buat ini nih. Jadi kita bisa nerbangin si capitnya itu tuh. Tinggal kita masukin ke situ, dan ujungnya kita masukin ke dalam sini. Ya tinggal colok aja. Cuman yang sayangnya itu adalah kabelnya itu kurang kuat ya, jadi agak letoy-letoy gimana gitu. Kemudian yang terakhir kita dapat kampaknya, aksnya ya. Nah, di sini kita bisa taruh di pinggangnya. Tinggal masukin kayak gini. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Mechilist Squallble Grace ini, kit ini nggak terlalu berkesan menurut gua karena banyak sih minus-minusnya. Atau mungkin gua itu bukan penggemar mobil Sweet Grace ya. Yang jelas sih, yang pertama itu lumaknya kelihatan, terutama di bagian part warna birunya itu dan warna hitamnya itu kelihatan. Kemudian desainnya itu yang bikin malah artikulasinya terbatas, terutama di bagian torsonya itu yang menghalangi pergerakan pinggangnya. Kemudian ada pelindung kakinya yang menghalangi pergerakan si kakinya. Kemudian warnanya itu yang hanya warna biru dan warna hitam, menurut gua sih ini terlalu monoton sih kalau menurut gua. Ya mungkin kalau plusnya itu ya dia gampang untuk dirakit, kualitas plastiknya juga bagus, detailnya juga lumayan lah. Dan yang paling menonjol adalah
Harganya yang murah karena dia dibanderol dengan harga sekitaran 140.000 sampai 170 ribuan. Jadi kalau misalkan kalian adalah penggemar dari mobil Sweet Grace, mungkin kalian bisa beli ini. Cuman kalau misalkan enggak, ya balik lagi ke kalian semua. Jadi itu aja review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video